Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, selamat datang Pak An. Selamat datang. Ya, terima kasih atas waktunya. Kesempatan ini saya manfaatkan untuk kegiatan wawancara guru penggerak modul 3.3. Ini terkait dengan studi kasus. Jadi kegiatan guru penggerak CGP Angkatan 4, saya sendiri Yuri Matufira dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, bersama rekan saya Pak Amirudin ya dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan juga. Salam dan bahagia. Baiklah, kita akan lanjut kepada studi kasus saja langsung. Jadi kita ada tugas untuk kegiatan wawancara guru dengan mendengarkan pendapat dari guru atau rekan kerja terkait dengan kasus yang akan saya ceritakan. Silakan. Siapa ya? Ya. Dari bagaimana kasusnya? Siap. Kasusnya adalah saya akan bacakan aja ya Pak, nanti silakan menyimak. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang dia punya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana ini adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Biasa yang Pak Fajar lakukan itu kan ya. Ya. Nah, ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana ini akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid sebanyak 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80, 80 jadi 90, 90 jadi 100, yang 97 jadi 107, atau gimana lah. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar, nah itu ceritanya ya. Posisikan Pak An ini sebagai guru bahasa Indonesia tadi yang di sini ya. Baik. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun kan? Udah anggaplah 7 tahun seperti itu ya. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian kepada murid-murid Anda. Selama ada bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai tugas, nilai sikap, nilai UAS, nilai PTS, PAS gitu kan. Nah, berarti kan saat ini mungkin ya guru bahasa Indonesia ini merasa kredibilitasnya diragukan dan integritas Anda dipertanyakan gitu kan ya. Bila Anda meningkatkan, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Jadi bagaimana pendapatnya Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang penilaian pada akhir tahun dan saya berada di dalam posisi itu, yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan berpedoman kepada amanat nasional, amanat negara yang tertuang di dalam undang-undang, bahwa kewajiban kita sebagai pendidik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memanusiakan manusia, artinya membentuk mereka menjadi manusia yang seutuhnya, termasuk mengantarkan ke perguruan tinggi negeri. Itu bagian daripada kewajiban kita. Nah kemudian, tetapi dalam perjalanan nilai mereka kecil dalam pelajaran saya misalnya, sehingga banyak yang tidak tembus kalau kita paksakan untuk itu. Maka sebagai guru saya berpatokan kepada amanat nasional tadi. Saya akan memberikan dengan sangat legowo. Saya akan memberikan dengan sangat ikhlasnya kepada siswa saya nilai itu. Kenapa demikian? Saya punya 3 dasar sumber yang bisa jadikan sebagai sumber.
Yang pertama adalah saya akan hargai bagaimana cara mereka hadir bersama saya, hadir dalam pembelajaran. Mereka hadir setiap hari selama 1 tahun akademik, menurut kalender akademik gitu kan, selama 2 semester. Saya akan memberikan nilai itu atas dasar itu yang pertama, atas kehadiran mereka. Yang kedua, saya akan memberikan nilai itu atas dasar apa? Usaha mereka, bagaimana cara mereka mengerjakan tugas, bagaimana cara mereka menjalankan kewajiban sebagai siswa. Saya akan memberikan itu atas dasar yang kedua. Yang ketiga, saya akan memberikan nilai itu atas dasar apa? Atas dasar bagaimana cara mereka bersikap kepada saya. Bersikap dalam pembelajaran, mereka proaktif untuk menyampaikan pendapat, mereka juga mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan yang keempat, saya juga tidak lepas daripada Permendiknas yang membunyikan bahwa guru itu ada 3, ada 4 yang harus memiliki: pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Secara mengajar kita sudah maksimal, tetapi kan semua siswa tidak bisa kita samaratakan, Pak. Contoh begini, siswa semuanya harus meraih nilai banyak. Kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena setiap kemampuan siswa itu berbeda. Ada yang ahli dalam bidang matematik, ada yang ahli dalam bidang agama, ada yang ahli dalam bidang sosial. Saya sebagai guru bahasa Indonesia misalkan nggak bisa saya memaksakan mereka harus tinggi dalam pelajaran saya, gitu. Karena mereka punya keahlian dalam bidang yang lain. Itu yang dinamakan manusia memanusiakan manusia. Dan mereka juga bukan tong sampah, tong kosong yang harus kita isi. Mereka punya keahlian. Nah, tinggal kita poles saja keahlian itu. Tergantung dalam bidang yang mana. Yang kedua, pedagogik, sosial. Dari segi sosial, saya rasa inilah fungsinya ada kompetensi sosial. Bagaimana kita pendekatan dengan anak dan bagaimana cara kita berbaik sangka kepada anak yang kita ajar. Maka nilai itu akan saya berikan, proporsional dan juga kepribadian. Saya akan memberikan itu. Tidak peduli itu apapun efeknya, yang penting saya mampu mengantarkan mereka untuk menuju kepada perguruan tinggi yang mereka inginkan. Kalau saya halangi dari segi nilai, seumur hidup saya akan merasa bersalah. Karena kalau mereka nggak tembus hanya gara-gara nilai yang saya ajar kecil, berarti saya dong sebagai penghambat mereka. Kalau yang nilainya udah tinggi, udah 93. Nah, kalau dalam versi saya, nilai yang udah 93, itu toh tidak usah kita bicarakan, tidak usah kita permasalahkan, karena mereka sudah memenuhi nilai untuk masuk kepada perguruan tinggi itu. Maka yang kecil, mari kita naikkan. Kalau gitu nggak adil, kayaknya gini misalkan ya, dia kan dapat nilai 93 dengan 83 kan. Nanti yang nilai 83 berarti kan naikin 93 juga, atau gimana? Begini, tergantung nilai kepada universitas itu batasannya berapa. Kalau misalkan batasannya 90, yang di atas 90 otomatis tidak kita naikkan. Biarkan itu mereka masuk dengan cara dan nilainya sendiri. Tapi kan yang di bawah perlu kita bantu. Adil nggak mesti sama, Pak. Nggak, gini maksudnya. Tadi kan nilainya 83. Kan kalau di sini kan disuruhnya meningkatkan 10 poin. Gimana itu maksudnya? Iya, kalau cara yang tersimpan di dalam narasi ini, itu kan semua. Iya. Tapi kalau berbicara pada kacamata saya, tidak mesti yang sudah memenuhi hikmah. Nggak adil, justru adil nggak mesti sama, gitu. Saya akan berbicara yang kecil saja. Kalau yang 60 nggak ada masalah. Kalau yang 60 nilainya ya. Yang 60, mari kita naikkan agar mereka mampu. Nggak masalah itu, Nggak masalah. kan maksudnya. Yang jadi masalah itu adalah ketika nilai tersebut, siswa tersebut ketika lebih dari 80. Betul. Itu kan bagi saya, misalkan saya posisinya sebagai siswa nih ya, Betul. saya yang peringkat ketiga lah istilahnya lah, peringkat ketiga di kelas tersebut. Nilai saya 93 dengan belajar rajin, saya ngapalin tiap malam, mempersiapkan pembelajaran buat besoknya, sholat tahajud rajin, gitu kan, karena di pagi hari saya baca pembelajaran untuk yang akan diikuti. Dibandingkan dengan nilai yang 80, dia ya hanya rajin mengerjakan tugas aja gitu ya. Setiap ada tugas dia dikerjakan, ya nilainya 80 lah, standar lah 83 atau 84 gitu ya. Ketika keluar nilai rapot, kok nilai dia sama-sama kayak saya, mendingan saya juga ngerjain, yang penting mah rajin nilai rapot aja. Nantinya takutnya apakah bagaimana sih menurut Pak An gitu ya, saya masih hanya memberikan gambaran saja. Betul, ketika
siswa ada yang merasa tersakiti dengan nilai yang sama semuanya 90 semua ketika terjadi hal tersebut. Bagaimana menurut Pak? Untuk mengantisipasi itu, baik, kan Al-Quran sudah menyatakan Pak, mana sama orang yang belajarnya sungguh-sungguh dengan yang leha-leha, mana sama, kan pertanyaan di sana. Berarti otomatis tidak akan sama mana yang belajarnya sungguh-sungguh, mana yang belajarnya leha-leha, otomatis akan ada perbedaan. Tetapi dalam ranah ini adalah ranah membantu. Saya akan menyatakan kepada siswa dan orang tua, awas, nilai di masyarakat tidak akan ditanyakan. Yang akan menjadi pusat perhatian adalah bagaimana cara kamu bersikap, bagaimana cara kamu bersosial, bagaimana cara kamu gotong royong, bagaimana cara kamu bersama-sama dengan masyarakat menyatu. Itu yang akan dilihat di masyarakat, bukan pada nilai rapot yang kamu miliki. Tetapi karena kita berbicara konteksnya tentang perguruan tinggi yang memerlukan nilai yang besar, jadi itu hanya kapasitas membantu saja atas penghargaan kepada mereka selama 1 tahun mengikuti bersama saya pembelajaran. Jadi kata saya juga, it's okay. Yang kecil kita naikkan menjadi besar, besarkan 10 poin itu. Yang sudah memenuhi kriteria perguruan tinggi, otomatis kita diamkan daripada melebihi nilai 100 lebih. Jadi kalau kacamata saya nggak mau berbicara yang besar. Yang kecil akan saya naikkan poinnya, asalkan mereka memenuhi syarat untuk diantarkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Justru saya akan merasa orang paling bersalah kalau mereka nggak bisa ke perguruan tinggi hanya gara-gara nilai di pelajaran saya yang kecil. Berarti saya nggak bisa menjalankan amanat nasional gitu. Sebenarnya kan ada tesnya juga. Justru kalau mungkin ada pandangan persyaratannya kan kalau nggak salah ya, persyaratannya itu nilai rapat itu silahkan kuotanya misalkan ada, taruh di sekolah kita ada 30 ya. Oh ada kelas masuk perguruan tingginya? Enggak, bukan. Nilai rapat itu udah diseleksi aja ya. Datanglah dia, masuklah ke nominasi dari Pak Fajar itu ya. Kalau misalkan kasus di sekolah kita ini terjadi seperti inilah, masuklah dia oleh Pak Fajar di input nilainya. Nah nanti si siswa tersebut juga ada seleksinya sehari kalau salah ya Bu Lina ya. Si Rafina itu, Rafina, Anita, kayak juga kemarin itu kalau nggak salah sih ada cerita seperti itu. Terus yang menjadi permasalahan? Ya sebenarnya sih dengan kita nggak menaikkan pun sebenarnya siswa kita udah tinggal kita menggali saja. Sebenarnya kasus ini itu gimana pendapat Pak An terkait dengan 10 poin itu maksud orang? Iya, 10 poin yang kecil. Ibu kepala sekolah minta. Contoh misalkan, kalau nggak diturutin. Oh, kalau tidak diturutin untuk itu Bisa nggak gitu maksud saya? Kan tadi saya sudah bilang Pak, ketika kalau ini hanya menjadi syarat untuk naik ke perguruan tinggi, sedangkan mereka harusnya mampu seleksi dengan nilai itu. Kan udah ada nih yang layak seleksi. Maksudnya? Berkelas kan cuma diminta 5 doang kan, 5 kali 6 kan udah 30 kan. Ya udah ada layaknya udah ada. Tinggal yang nggak ngaruh sebenarnya kalau misalkan kejadiannya kasusnya terjadi di sekolah kita. Sebenarnya kan cuma 30 kan kuotanya juga gitu. Ya. Bagaimana kalau menurut Pak An jika terjadi di sekolah kita, maksud saya? Iya, perlu nggak? Sebenarnya kan nggak perlu sebenarnya kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Pak An perlu ya nggak apa-apa. Saya mah tergantung kebutuhan. Kebutuhannya kan udah terpenuhi 5. 5 mapol. Bukan. 5 apa? 5 orang doang. 5 orang. Kan udah ada itu mah yang 5 orang modus pasti di atas 85 lah, di atas 85 kan ya. Permintaan ibu? Permintaannya suruh dinaikin aja nilainya 10 poin. Enggak, maksudnya begini, naikkan 10 poin itu untuk seluruhnya atau untuk orang-orang yang akan masuk kepada jenjang itu? Seluruhnya kalau di sini. Seluruhnya untuk itu. Oke, kalau berbicara tentang itu saya akan tetap pada pendirian yang sama. Akan saya naikkan itu nilai. Dari mana sumbernya? Keseharian, kehadiran, pembelajaran, sikap harus saya hargai itu. Sebagai orang-orang yang belajar bersama saya di sekolah. Oke, siap. Jadi intinya saya telah mendapatkan jawaban dari rekan sesama guru di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan terkait dengan kasus yang dihadapi. Ada
prinsip-prinsip yang dipakai oleh Pak Aan dalam mengambil keputusan ini, diantaranya adalah usaha dia, sikap siswa, terus siswa yang berbeda-beda, kehadiran dia dalam pembelajaran dan lain sebagainya, yang menjadi pertimbangan Pak Aan untuk menambahkan nilai tersebut. Dan itu ya Pak Aan ya yang bisa saya catat mungkin. Silakan. Dari pertemuan kita kali ini atau dari kesempatan wawancara yang kita laksanakan hari ini, ada lagi yang mau disampaikan? Ada Pak. Silakan. Kalau untuk menguatkan itu, saya boleh nggak bercerita sedikit 3 menit lah. Begini, saya pernah mengajar di satu SMK. Anak itu nggak naik di kelas 10, tapi dia terus sekolah. Naiklah ke kelas 11, nggak naik lagi di kelas 11, naik ke kelas 12 lah. Berarti kan dia lama bersekolah tuh. Setelah di kelas 12, para guru udah berprinsip seperti ini. Udahlah, yang penting mah dia ada di kelas tanpa menjawab apa-apa. Yang penting mah ada belajar di kelas karena keterbatasan dia dari segi akademik gitu kan. Rapat kelulusan ceritanya, rapat kelulusan. Di rapat kelulusan itu nilainya ditampilkan. Dari sekian banyak praktik, hanya satu praktik saya yang tidak dia ikuti, yang tidak berpraktik. Tetapi di sekolah itu saya menyelenggarakan praktik 2 hari di sekolah itu. 2 hari praktiknya. Dia ada bersama temannya. Saya lihat mulutnya kumat kamit, menghafal tentang apa yang mau dia pentas nih, mau praktik ini. Tetapi pada akhirnya dia nggak tahu kemana. Tapi ada tadi, hari berikutnya dia ada lagi. Kumat kamit lagi mulutnya, menghafal sambil baca teks untuk supaya mampu praktik bersama saya. Pada akhirnya mungkin berat, menghilang lagi, sehingga tidak jadilah dia ikut praktik. Rapat kelulusan nggak lulus gara-gara mapel saya nggak diikuti oleh dia praktiknya. Saya berbicara begini, Bapak Ibu, saya mohon kerendahan hati. Saya akan berargumen sekarang begini, dia memang tidak ada nilainya di sana, tidak praktik. Tetapi dia itu tidak praktik, tapi dalam, boleh nggak saya berasumsi kayak gini, dia itu praktik loh bersama saya. Kapan dia praktik? Ada bersama teman-temannya, kumat kamit, menghafal. Walaupun nggak pentas, itu kan usaha dia untuk berikhtikan baik. Makanya dia dapat kelulusan, kasih nilai dia agar dia lulus. Kalau itu hanya di mapel saya, akhirnya dia dikasih nilai karena saya menganggap usahanya gitu loh. Usaha dia untuk berpraktik bersama saya sampai menghafal, sampai hadir, memenuhi undangan saya, walaupun tidak sampai praktik. Kasih nilai KKM, akhirnya dia lulus. Itu yang membuat saya kuat untuk menjawab ini, itu dasarnya. Siap. Jadi intinya kita sebagai sekolah ada di mana ya nilai-nilai, apalagi mata pelajaran Pak Aan sebagai guru pendidikan agama Islam mungkin ya. Ya. Jadi lebih ke arah Persuasif, moral, lebih ke arah persuasif mungkin ya, berbeda dengan yang ya kalau PKN dan agama itu emang sangat memberatkan ketika dia tidak nilainya layak ya, artinya sangat kalau nilainya jelek berarti kan fatal nanti ya, berakibat buruk, sehingga banyak aspek yang menjadi pertimbangan oleh Pak Aan gitu ya. Oke, terima kasih, mungkin alhamdulillah terima kasih sudah ada jawaban dari Pak Aan, dan kegiatan kasus wawancara ini udah bisa dilaksanakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak Aan. Sama-sama. Terima kasih juga atas undangan narasumbernya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.